Nas dari RRQ tadi. Hanya tinggal last man standing yang masih berusaha untuk ngacir. Ya, dan ini adalah permainan di bagian blue zone. Pastinya lagi-lagi merugikan untuk kedua tim, baik tim Secret, baik itu RRQ juga. Kembali kehilangan tempo permainan untuk RRQ, tapi kita enjoy the show. Masih ada 15 tim lagi yang bergerak. Kita bisa bercerita ini sebenarnya tengah udah lumayan rame ya. Udah ada Void, udah ada Vampire dan lain-lain. Pokoknya udah rame banget. Dan terima kasih buat teman-teman semua. Sudah 15.000 likes-nya. Yuk lanjut yuk ke 20.000 likes karena masih ada tim Indonesia yang berperang di sini. Entertainment ada Frame yang kembali dengan tapping-tappingnya. Taktik ancaman tebar teror masih terus dilakukan, zoning out seutuhnya. Dan teman-teman, like-nya, ayo 16.000 sambil di-like, sambil nungguin orang-orang pada perang. 20.000 yuk, ada redeem code lagi yuk. 4 ceng lagi yuk, 4 ceng lagi. Iya. Sidal. Ini tadi dibahas sama Eldoge ya. Sidal ini harus masuk ke arah bagian gudang. Dan gudang udah dijaga dari Void Donkey. Mungkin gak sih ini bakal jadi tim yang perang duluan? Harus malah menurut gua. Karena kalau Sidal juga berputar ke arah bagian kanan, Stranger, Vampire, Xavier. Lebih banyak menurut gua lawannya. Maka daripadanya, mereka udah membangun smoke yang cukup tebal ke arah bagian depan. So, komitmen akan terjadi. Dan ini mengubah nasib dua tim. Kalau Void menang, mereka masih bisa berlanjutkan. Bisa jadi ngejar poin better atau Vampire. Tapi kalau Sidal kalah, selesai perjalanan mereka di turnamen kali ini. #2 maksimal. Waduh, kenok satu persatu cuy dari Cedal tinggal 2. Dan Leonese tumbang, last man standing adik Luke. Dan ternyata pupus harapan dari Lions, dan lihat kekecewaan yang datang dari kubu Lions kali ini. Dobrakan yang mereka lakukan gagal dan mengamankan Xavier untuk berada di posisi puncak tanpa terganggu oleh Celcom DZ Alliance. Oh my god, Celcom DZ Alliance. Well, nice try untuk Celcom DZ Alliance karena kita tahu betapa tryhardnya kalian. Kita tahu betapa kalian mencoba untuk memberikan yang terbaik, tapi apa daya. Game terakhir sudah berbicara, match penentuan sudah terjadi. Sidal sudah hilang dari map, Tem Entertainment pun sudah hilang dari map. Tapi dengan demikian Vampire masih ada, Bigetron masih ada kesempatan di atas sana. Kita nggak tahu The Xavier bisa bertahan berapa lama. Kita belum bisa ngomong congratulations untuk The Xavier. Karena masih ada kontender-kontender di bawah mereka sejauh ini. Kita enjoy the show teman-teman semua. Dan gue yakin di sana sih berasa banget itu. Gua ngerasain banget sih emosinya si Keluk adik lu tadi kan. Iya, banting ini apa banting HP, device, itu udah gede banting banget. headphone juga, dia banting earbuff apa tadi itulah yang dia banting. Terlepas dari kalian ngeledekin di kolom live chat, gua respect banget dengan apa yang sudah diperjuangkan sama Alliance. Gak mudah untuk bertanding di sebuah turnamen, apalagi ngejaga fokus dengan poin yang masih bisa mereka kejar sampai di late game. Itu susah banget loh ngejaga fokusnya, ngejaga strateginya juga, apalagi dengan circle yang bouncing terus dari tempat yang mereka ambil. Itu perjuangan mereka patut diapresiasi guys. Iya. Dan menurut gue ini adalah bisa dibilang result home ground terbaik ya untuk di PMSL gitu. Buffnya lumayan kencang untuk di home groundnya. Tapi anyway, Void Donkey akan berhadapan dengan Stranger. Satu pemain sudah down dari Void Donkey. Stranger terjepit depan dan belakang. Oh no, kalau Vampire dapat setoran poin ini berbahaya sekali. Karena Vampire sudah mulai mengintai dari bagian kejauhan. Boom pun sudah tereliminasi. Out from the game juga ada Bigetron yang menembak ke arah mereka. Dan kali ini dari Strangers masih cukup ngotot untuk bisa nge-push dari arah bagian jam 12. Dan ini adalah replay bagaimana tadi Void memulangkan Alliance. Nice try Alliance. Respect besar buat kalian semua. Dan The Xavier Lamborghini sudah Sabar. Karena dia udah yakin, gue yakin dia ngebaca elimination feed sih. Iya, apalagi sekarang mereka lagi perang dan udah ngedapetin 1 elim gitu. Wah, ini ngeboosting mental The Xavier, man. Iya. Ini bahaya sih. Ini gelo banget sih. Ini greget banget, apalagi dari Vampire juga sudah mulai berperang. Ada satu pemain yang knockdown. Yap, dan sudah mulai ada gempuran-gempuran lainnya yang bakal dilakukan oleh Vampire menuju ke arah lower ground mereka. Todike sedang terknockdown, smoke di pop up begitu saja untuk menyelamatkan seorang Todike. Tapi hujan granat akan dilemparkan oleh pemain-pemain dari tim Stranger. Malah tiba-tiba Onzen yang bisa mendapatkan Mela. Bertambah kembali kerugian yang didapatkan oleh Stranger kali ini. Bahkan Onzen bisa membungkus pemain terakhir dari tim Stranger. Dan selesai perjalanan untuk Stranger di game kali ini. 10 tim tersisa di menit ke-21. Ya, dan ini adalah moment of truth. Zona akan ke arah bagian mana? Karena terlihat di depan sana Bigetron sudah mulai berputar-putar di area sekitaran dari The Xavier. Benar-benar pawang zona cuy The Xavier. Mereka masih berada di tempat yang
enak. Mereka juga sedari tadi nge-zoning out lawan-lawan yang mendekat menuju ke arah bagian mereka. Dan Vampire berdekatan dengan Osja Thailand. Dua tim asal dari Thailand. Akankah berperang? Akankah gencatan senjata? Kita masih belum tahu, kita masih menyaksikan bagaimana Morman sudah mendapatkan satu pemain. Setoran kembali terjadi. 4 poin sudah masuk di kantong Vampire. Masih terus digempur kembali Osja Thailand. 2 pemain saja saat ini terus menembak ke arah bagian atas. Satu granat sudah mulai dilontarkan. Tidak kena sama sekali. Giwi dan Chopper masih selamat. Dan Vampire, mereka akan siap-siap untuk masuk ke arah dalam. 4 poin elimination sudah dikantongi. Bigetron sudah 3 poin. Di Xavier ada satu pemain yang knockdown. Terlihat dari bagian elimination phase, tapi itu jarak jauh karena Arena jauh dari The Xavier. Ya, yang dekat sama DX sebenarnya BTR kalau mereka mau berani gitu. Cuman masalahnya high ground mereka masih belum terlalu bersih dan para Jin sepertinya sudah diamankan begitu saja. Sam yang tadi menjadi eksekutor atau pulangnya para Jin menuju ke arah lobby. DX hanya menyisakan 2 player aktif mereka saja dan Vampire bakal tabrak menuju ke arah Sam9. 3 mobil touchdown langsung didobrak dan Smack bisa mendapatkan Vira dengan begitu mudah tanpa perlawanan dari pemain-pemain Sam9. Ada granat yang akan dilemparkan, malah granatnya connect untuk menghujam ke arah 2 pemain dari tim Vampire. 2 pemain tersisa, tapi Vampire masih mendobrak dan Sam9 hanya menyisakan last man mereka saja. Berada di bagian bawah kali ini. Masih beradu dengan UMP-nya, sebuah pick tipis yang membuahkan hasil. Double pick yang akan segera dia lakukan masih dengan pick panca yang tipis begitu saja. Dipulangkanlah terlebih dahulu ke arah lobby, tapi Sam9 berhasil ngedelay cukup lama push yang dilakukan oleh Vampire. 1v1 situation, Mika melempar Ines menuju ke bagian atas. Wah, belum. Webs masih selamat dan ternyata tidak. Vampire pulang menuju ke arah bagian lobby. Vampire gagal menjadi juara dan Sam9 berhasil melakukan revenge-nya atas Alliance yang gagal juga. What a play. Gemes banget Mika bersembunyi di dalam mobil, tidak ketahuan sama sekali. Kamuflase dia menjadi bayang-bayang mobil. Dan sementara waktu tim Flash di sisi yang berbeda melihat bagaimana dia bertegur sapa juga dengan tim lain. Osja TH sudah dipulangkan, Bigetron punya kesempatan di depan mata untuk mengumpulkan poin lebih tinggi lagi. Tapi seberapa banyak poin yang bisa dikumpulkan Bigetron? Ini juga kemungkinannya kecil. The Xavier masih bertahan dengan 2 pemainnya. Joker masih dengan kawan-kawannya. Masih sedang berusaha untuk merebut tempat dan ternyata Sam9 lagi. Mika last man standing yang berulah. Dari belakang dia mencuri 1 pemain dari tim Arena. Joker ingin langsung dipulangkan ke arah lobby, tapi masih ada covering fire yang dilakukan oleh pemain-pemain EA yang lainnya. Sementara Bigetron sedang berfokus untuk menghajar The Xavier. 1 granat masih belum on point. Granat kedua bakal dilemparkan Levi's. Masih bisa bertahan, tapi Reizi bakal memberikan dentuman dari arah sisi lain lagi. Gak bisa terlalu lama melakukan pick karena ada pantauan dari tim Flash yang bisa mengganggu karena Bigetron. Dan kali ini Levi's akan menjadi pemain terakhir dari The Xavier yang bersembunyi di dalam sebuah shake yang sudah hancur. 2 granat akan dilemparkan, Levi's berhasil melakukan healing tapi splash damage-nya masuk. Tapi masih pixel HP. Levi's masih bisa bertahan dengan health bar yang begitu tipis dan masih ada waktu untuk dia melakukan healing. Coy, masalah ini Levi's, pemain solo yang pernah dapetin emas. Dia hadapan terakhir dari The Xavier untuk memperpanjang billing waktu permainan mereka untuk bisa memastikan jaminan juara ada di tangan The Xavier. Bigetron 7 eliminations, 4 pemain masih selamat. Mampukah mereka mengejar poin-poin yang dibutuhkan untuk bisa menggeser posisi champion dari The Xavier? Kita tidak tahu. Sementara Bigetron sudah mendapatkan 1 pemain. Federales mendapatkan seorang lapar. RRQ agak sedikit terdesak mereka karena Flash juga sudah mulai mendekat. Dan ini dia Levi's di dalam 1 gubuk. Reizi datang, close combat dilakukan. Levi's keluar, Levi's rata. The Xavier dipulangkan oleh Bigetron Esports. Tapi kita tidak tahu berapa kalkulasinya, apakah bisa tergeser atau tidak? Kayaknya sih gak bakal kegeser ya. Gua nggak tahu nih kegeser atau enggak karena sekarang dari Bigetron mereka masih mengejar ketertinggalan poin mereka. Seenggaknya BTR udah ngebalap poin dari tim Vampire yang bisa membuat BTR sekarang naik ke peringkat yang ketiga. Bigetron masih berempat, 9 pemain remaining dan juga 3 tim tersisa kali ini. Sam9 hanya menyisakan Mika yang menjadi tulang punggung terakhir. Tapi Bigetron juga menerima tembakan dari tim Flash di mana Topsy yang mengincar posisi dari Bigetron. Sementara Mika bakal direspon juga oleh seorang Topsy. Bahkan 3 pemain merespon keberadaan dari seorang Mika. Ada granat yang sudah mulai dimasak, ada yang sudah mulai dilempar, lempar ke depan sana dan ternyata Mika berhasil diamankan. Dan 2 tim terakhir yang tersisa antara Bigetron versus tim Flash, 4 melawan 4 di menit ke-26. This is the last dance.
Apakah Team Flash? Atau Bigetron? Bigetron, Chicken, harusnya hashtag 2. Nggak tahu. Harusnya hitungan-hitungan gua. Nggak tahu mau hashtag 2 mau champion gue nggak tahu. Gas. Kita enjoy the show. Satu granat yang membuat top full knockdown on point. Satarlus. Ini dia kekuatan dari Bigetron Esports. Maju tak gentar, Satarlus mendobrak, Satarlus mencari split position. 1-3 Satarlus, jangan sampai knockdown. Ada yang ngeflank dari tim Flash, mendekat menuju ke arah seorang Snape, tapi Satar dalam posisi anti-flank dan Satar bisa mendapatkan satu flank yang dibangun oleh tim Flash. Kali ini Posey diamankan. 2 player tersisa dari tim Flash kali ini. Bigetron unggul banget dari segi jumlah dan Satar sudah mengunci pergerakan dari tim Flash. Zeus masih harus melakukan boosting dan kayaknya revive sudah tidak mungkin dilakukan dan ternyata masih bisa dioptimalkan. Tapi granat melambung lagi menuju ke arah tim Flash tapi terlalu jauh. Terlalu besar energi yang dikirimkan oleh Satar dalam pelebaran granat tersebut. Malah Satar yang kenok dibalaskan oleh Yongti. Trade talk pun terjadi tapi Bigetron sudah mulai menabuh genderang perang. Mereka sudah mulai dikirimkan ke depan sana. Bahkan Federales berhasil menggocek tabrakan mobil dan Topsy diamankan. 2 pemain tersisa, Gain and Gain datang dari tim Flash tapi BTR juga tumbang 2 melawan 2 dan Rezi bakal membackup dari bagian belakang yang cukup jauh untuk bisa memberikan backup sementara imposternya yang ada di arah bawah sudah berhasil mereka amankan. Lockdown juga sudah dilakukan oleh BTR menuju ke arah tim Flash dengan molotov yang mereka lemparkan. Tapi ternyata Flash masih punya jalur untuk mereka kabur. Ada 1 granat kembali yang bakal dipantulkan begitu saja. Tapi Rezi juga tumbang. 1 lawan 1 dan Bigetron Esports berhasil menutup dengan Chicken untuk Indonesia. Back to back, winner Chicken dinner untuk Bigetron Esports. And here we go. The champion of 2025 PMSLC Spring.